Ibaratnya nih, adik-adik kita disakiti dengan cara dihina, diancam, bahkan sampai ada yang diserang secara fisik sama orang lain. Siapa sih yang tega? Pasti nggak ada kan? Apalagi dampak dari adanya pembulian yang dirasakan oleh korban, kemungkinan besar dirasain sampai di titik dia dewasa. Sebenarnya dampak dari pembulian itu seberapa besar sih? Kita bahas. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan seperti sekolah sudah saatnya menjadi perhatian masyarakat. Kasus siswi SD di Menganti, Gresik yang dicolok matanya dengan tusukan bakso terus bergulir hingga kini pelaku masih belum terungkap. Ya, pemirsa, lagi-lagi aksi perundungan ini kembali terjadi. Akhir-akhir ini beberapa kasus pembulian anak di sekolah cukup jadi warning buat kita ya. Mulai dari anak perempuan yang dicolok matanya hingga menyebabkan kebutaan, hingga anak laki-laki yang disiksa dengan cara dipukul hingga babak belur. Fenomena ini tentu aja ngasih tahu ke kita bahwa realitanya pembulian atau perundungan masih kerap terjadi di sekolah kita. Kalau kita melihat di berbagai negara masih ada juga kasus-kasus pembulian. Bahkan data UNICEF per 2018 menunjukkan 3 anak dari 30 negara di seluruh dunia juga mengalami perundungan. Lalu bagaimana kondisinya di Indonesia? Nah, kalau kita lihat dari data yang disampaikan oleh Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI, terdapat 16 kasus perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah pada periode Januari hingga Agustus 2023. Adapun kasus paling banyak terjadi di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama atau SMP. Bukan gak mungkin, bisa aja kasus bully ini sebenarnya jauh lebih banyak makan korban. Cuma ya nggak terendus aja datanya. Bisa jadi diakibatkan karena korban yang nggak berani buat melapor. Padahal seharusnya kan sekolah jadi tempat belajar yang nyaman dan aman ya, tapi justru ngasih trauma yang berkepanjangan. Sebenarnya dampak dari adanya bully ini seberapa besar sih? Kementerian PPPA menyebut beberapa permasalahan anak dalam pendidikan bisa mempengaruhi kehidupan mereka ketika dewasa, bahkan mampu merenggut masa depan anak, salah satunya akibat dari perundungan atau bullying. Perundungan bisa menyebabkan trauma baik fisik maupun psikologis bagi korban. Misalnya gini deh, kadangkala ketika anak mengalami pembulian atau perundungan justru dianggap hanya sebuah guyonan oleh orang tua maupun guru. Terus biasanya guru maupun orang tua akan menganggap teguran aja tuh udah cukup untuk mengakhiri candaan yang ada di sekolah. Padahal ejekan atau olokan secara verbal maupun nonverbal itu dampaknya serius loh buat anak. Dan efeknya bisa sampai jangka panjang. Apa aja? Nah, menurut sejumlah jurnal penelitian, ketika jadi korban, anak akan merasa terisolasi secara sosial, merasa nggak punya teman dekat atau sahabat. Dan ini menjadi trauma yang panjang. Trauma ini mempengaruhi penyesuaian diri anak dengan lingkungan, terutama sekolah. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan perundungan jadi faktor utama yang bisa mempengaruhi prestasi akademik hingga putus sekolah. Dan sayangnya masih ada orang tua yang menyepelekan hal ini dan menganggap bahwa hal itu biasa aja, sehingga membuat anak menjadi ragu untuk menceritakan pengalaman perundungan yang dirasakan saat di sekolah. Kalau kepanjangan, anak bisa berpotensi melakukan hal yang membahayakan, seperti menyakiti diri hingga bunuh diri. Jangan sampai kayak gini kan? Lalu udah sejauh apa sih regulasi pencegahan pembulian di negara kita? Nah, sebenarnya kita udah punya aturannya lewat Permendikbud nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Ada 79 pasal di dalamnya terkait penjelasan dan penanganan kasus kekerasan.
Kekerasan yang dimaksud itu apa? Nah, mulai dari kekerasan seksual, perundungan atau bullying, diskriminasi, hingga intoleransi. Nah, yang perlu dicatat adalah kita harus paham bentuk kekerasan itu bisa berupa fisik, verbal, nonverbal, dan atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Bagi pelaku bullying, sanksi terberat adalah dipindahkan sekolah. Sementara kalau pelakunya guru, sanksinya terberat itu bisa diberhentikan. Gimana nih guys? Apakah hukumannya udah setimpal? Tapi sebenarnya seberat apapun sanksinya, yang paling penting itu pencegahannya gak sih? Mulai dari sesederhana ngajak ngobrol anak tentang apa yang dialaminya selama di sekolah, ataupun kegiatannya selama di sekolah. Menurut kamu ada langkah pencegahan lain gak sih? Biar anak gak sampai jadi korban bully atau bahkan jadi pelaku bully. Yuk bareng Indonesia Baik, bikin Indonesia jadi lebih baik.